Wedang perkasa, gokil. Meningkatkan kejantanan pria, meningkatkan gairah seksual, menjaga kesehatan otot. Jamu yang cocok buat saya kira-kira apa? Kalau untuk kejantanan pria apa, Pak? Ya biasanya saya pakai ramuan yang untuk vitalitas laki-laki itu ya kayak itu kayak pakai ginseng, pasak bumi, korwaceng, kayak gitu. Untuk menyembuhkan keputihan. Kita sekarang sudah ada di Pasar Gede, spesial untuk Hari Jamu tanggal 27 ini. Kita mau ke spot blok jamu di Pasar Gede, karena sebelumnya sebenarnya kita sudah pernah di Pasar Gede untuk tour, untuk virtual tour. Tapi kali ini spesial karena Hari Jamu, kita akan mengeksplorasi blok jamu. Nanti kita juga akan lihat bagaimana proses pembuatannya dan juga apa aja yang diracik di sini dan dijual di sini gitu. Karena di sini juga spot yang menarik untuk dieksplorasi dalam hal perjamuan. Ayo ikut saya. Nah, seperti inilah kondisi blok jamu di Pasar Gede ya. Memang bloknya cuma satu tok. Jadi kalau beda sama di pasar yang muter, kalau di pasar muter itu satu pasar, brandingnya memang pasar jamu. Kalau di Pasar Gede ini kita cuma dapat satu spot, tapi buahannya akeh ramum. Di sini ada macam-macam jamu yang sudah dikemas kayak gini, ataupun sing masih kayak gini-gini. Dan kebanyakan di sini lebih mentah daripada yang jamu-jamu instan yang udah siap untuk disajikan. Nanti kita juga akan ngeracik jamu dan juga beli beberapa jenis jamu. Kalau bedanya kalau di nguter sama di sini itu kita temukan banyak yang nggak ada di nguter ya. Karena memang iya bagi batu gitu ya. Nanti kita tanya-tanya sama yang punya ini apa aja. Ini kayak gini-gini. Kayak kurma ya. FYI, saya tadi sempat tanya-tanya yang punya beberapa outlet di sini, beberapa spot di sini itu 3 orang dan jualannya sebanyak ini. Jadi sebenarnya ini milik 3 orang. Salah satunya nanti kita akan wawancara. Yuk. Nah, jamu racikan itu biasanya brandingnya masih lokal brand. Bentuknya kayak gini. Biasanya cuma di print, ada izin POM, sudah ada label halal. Tapi raciknya pakai ya tradisional lah, nggak pakai pabrik, nggak pakai sentuhan apa-apa. Beberapa bahan dijadikan satu, diplastiki terus jadi kayak gini-gini. Sama selain jamu juga ada racikan-racikan wedang kayak gini. Ini Solo ini terkenal wedangannya, dan beberapa wedangan juga pakai teh oplosan. Biasanya dari beberapa merek nanti dioplos, disajikan. Nah itu teh oplosan khas Solo itu yang paling khas di sini, paling banyak juga yang cari gitu. Ini juga ada racikan wedang perkasa, gokil. Meningkatkan kejantanan pria, meningkatkan gairah seksual, menjaga kesehatan otot. Tapi nggak ada bahannya apa aja nih. Nanti kita tanya-tanya ya bahannya apa. Apalagi, oh iya, massage oil. Saya tadi nemu beberapa yang cukup menarik. Baunya itu seperti bau serai. Kalau yang ini coba ya, kayak olive oil ya. Gak mungkin olive oil, tapi ini massage oil. Terus massage oil biasanya buat pijat. Iya, massage. Ini apa? Ini juga ada di sini, banyak dijual di sini juga, lerak sabun buat sabun.
buat batik, buat nyuci batik. Jamu, Bu. Itu apa ya, Bu? Ini temulawak, Nak, untuk menjaga kesehatan hati. Nak, kamu kemana aja? Kok nggak ada kabar? Ibu kangen, Nak. Apa ini, Bu? Ini temulawak, Nak, untuk menjaga kesehatan hati kamu. Diminum ya. Makasih, Bu. Wedang uwuh, yang cari wedang uwuh. Nah, sini cukup lengkap ya, dan juga kalau pengen langsung ngeracik sendiri itu pagi datang ke sini atau agak siangan dikit gitu. Kalau terlalu pagi pasar apa buah-buahan sama pasar anunya masih sangat aktif, jadi mungkin di sini belum terlalu aktif. Tapi kalau agak siangan dikit jam 9 sampai jam ya siang lah, sore gitu, kesini bisa. Jahe kencur, jeruk nipis. Oh iya, sama biasanya kalau orang DBD dikasih angka ya, itu juga ada di sini. Kalau ini bunga rosella. Dulu saya cari angka di sini. Angka itu buat meninggikan HB, hemoglobin. Terus apa lagi nih? Minyak gosok buat kerokan juga bisa. Ini racikan sendiri. Sakit merongkol, uci-uci dan benjolan. Ini kalau bukan orang Solo ramudeng ki, merongkol ini sakit apa? Luka baru. Terus gejala stroke, memar, pegal, rematik. Dan ini racikan dari Mbah Marto. Siapakah Mbah Marto? Saya juga tidak tahu. Madu tawon. Nanti kita lanjut racik-racik sama wawancara bapaknya yang punya salah satu toko di sini. Kita udah di salah satu tempat yang bisa ngeracik jamu, dan ini bapaknya udah mulai ngeracik jamu. Kita mau request beberapa 1 atau 2 jamu yang mungkin cocok buat kita, jadi kita langsung aja ke bapaknya. Bapak, Nggih. lagi apa, Pak? Racik, Mas. Racik. Nggih. Saya bisa diracikin jamu nggak, Pak? Iya. Jamu yang cocok buat saya kira-kira apa? Iya, untuk kesehatan atau Kesehatan. untuk Kalau untuk kejantanan pria apa, Pak? ya biasanya saya pakai ramuan yang untuk vitalitas laki-laki itu ya kayak jenis-jenis herbal Aphrodisiaca itu ya. Itu kayak pakai ginseng, pasak bumi, korwaceng, kayak gitu. Purwaceng ada? Korwaceng ada. Oh, kayak gini korwaceng. Bisa langsung racikin nggak, Pak? Ini bisa Kebetulan saya ini bikinnya jamu kanker. Oh, jamu kanker? Oh Iya. iya, nggak apa-apa. Saya Gitu. jamu Kebetulan- kanker itu jamu apa, Pak? Iya, untuk Untuk kanker, ya untuk mencegah kanker dan kanker. tumor dan benjol-benjolan kayak gini. Ramuan herbal untuk kanker tumor. Iya. Ini Tapi- pakainya kayak pakai kunir putih, pakai sirih merah, pakai macam-macam kayak jamur lingsi, umbi dewa. Itu bisa langsung mahkota dewa. konsumsi. Ya, untuk 1 bungkus kayak gini itu untuk 1 minggu bisa, 5 atau 6 hari bisa. Itu kita sendiri yang Iya, rebus konsumsi sendiri. gitu. Iya, itu Ya, kita Pak. udah diracikkan komplit. Heeh. Nanti semua dicuci, direbus berulang-ulang, pagi sore diminum untuk 5 sampai 6 hari. Ini bahan-bahannya untuk anti kanker semua pakai kayu, Oh, ini berarti bajaka. langsung bluk gitu terus Iya, ini semua dijadikan Oh, satu iya, karena udah daunnya sendiri, untuk ramuannya sendiri. Jadi kalau begitu
Saya tolong raciin Pak satu Pak. Oh iya. Sing untuk kanker ya. Kalau untuk kesehatan biasa nggak bisa? Kesehatan biasa juga ada, ini macam-macam di sini sudah jadi semua. Oh. Untuk kesehatan biasa ini kita pakai kayak begelinu, kayak gini. Kalau campurannya purwoceng itu biasanya apa Pak? Purwoceng itu saya campurannya biasanya pakai pasak bumi, lada hitam, tribulus, macam-macam ya, karena untuk cabai Jawa itu juga bisa dipakai. Terus kita pakai nampu. Itu semuanya bahan-bahan yang saya kombinasikan dari ramuan tradisional dan penemuan-penemuan sekarang. Kan banyak sekarang kita kerjasamanya kan sama peneliti-peneliti di UNS, di UMS, di sekolah-sekolahan itu, juga balai PPTU itu, Balai Pengembangan Tanaman Obat. Itu dapat informasi dari situ, kita kadang bisa tanya-tanya, Pak ini bagus buat ini, Pak ini bagus buat ini. Gitu. Jadi kita dapat masukan-masukan. Jadi saya kombinasikan sendiri untuk meraciknya. Kadang juga dikasih tahu sama itu praktisi pengobatan tradisional. Oh, berarti tapi sebelum itu Bapak ngeraciknya gimana? Racikan. Jadi kalau dulu pakem lamanya sih paling kan jamu cabai puyang gitu aja kan. Kan karena jamu herbal itu sekarang berkembang. Ya kita sesuaikan aja, karena ternyata banyak manfaat dari bahan-bahan temuan baru. Kayak daun kelor itu sekarang kan lagi ngetren ya Pak. Itu ternyata manfaatnya banyak banget. Oh jadi akhirnya dapat apa ya, tambahan ilmu buat ngeracik itu ya? Ya karena herbal itu kan kreatif tuh, berkembang terus. Kadang mana bahan-bahan yang dulu nggak kepake, sekarang seperti ada bahan lagi dipakai. Yang dulu nggak kepake? Dulu kita pakai kayak kedawung, kayak yang dulu nggak kepake kok. Kalau dulu nggak kepake, ya kelor itu ya? temuan baru. Terus, kalau waktu COVID dulu, yang paling bestsellernya apa? Bestsellernya jahe merah. Jahe merah ya? Jahe merah sama empon-empon. Itu diracik lagi atau? Kalau jahe merah saya bikinnya, kan sana bahan. Kalau saya racik cuma kayak wedangan-wedangan itu ya. Kalau untuk bahan-bahan permintaan banyak kan yang serbuk, ada yang basah, ada. Tergantung pemakai biasanya dibikin sendiri. Tapi itu ya kayak produk-produk pabrik-pabrik kecil itu udah mulai ambil banyak sekali itu waktu COVID itu. Karena memang waktu itu boomingnya itu. Gitu. Kalau sekarang yang paling banyak dicari? Kalau sekarang karena COVID sudah melandai ya, paling kita melayani wedangan-wedangan untuk konsumsi oleh-oleh aja Pak, kebanyakan. Itu kalau seumpamanya saya pengen buat wedangan khas jamu. Iya. Itu saya butuh modal berapa? Modal apanya? Modal racikan jenis itemnya gitu. Karena setiap orang itu punya ukuran sendiri-sendiri. Kalau patokannya cuma kan kayak wedang jahe itu kan. Biasanya kan serai, jahe, pandan, daun cengkeh, sama secang. Nah, itu standarnya itu, yang lainnya paling dimodifikasi sendiri. Nah itu olahan itu kalau di satu Bapak jualnya per apa? Per kilo? Kalau mau racik sendiri saya bisa melayani kiloan. Berapa Pak modalnya Pak kira-kira Pak? Modal misal 50 wedang. Atau Bapak jualnya sekilo berapa seduhan gitu? Kalau nakernya sedikit-sedikit bisa jadi banyak Mas. Kalau dibanyaki yang murah bisa jadi lebih utuhnya lebih banyak. Karena kan untuk rempah-rempah dulu yang kita hanya cuma dijahe dulu ya. Dijahe sama gula. Yang lainnya itu relatif harganya lebih murah. Berapa itu kira-kira Pak? Itu untuk 10 kilo jahe, 10 kilo 10 kilo gula batu itu kalau saya bisa jadi 60 pack, 600 bungkus. 600 bungkus. 600 bungkus. 600 bungkus itu kalau gulanya aja rata-rata udah 200 ribuan. Itu kan kalau dijual 1.200.000 itu kan lumayan. Yang lain cuma
kita kena yang banyak itu kebanyakan gula sama jahe. Itu yang banyak. Yang lainnya itu yang paling mahal. Ya, itu harganya kan bisa naik turunnya di situ. Kali yang lain kan cuma bahan-bahan pasti ada. Gitu. Berarti lumayan untuk berapa kali seduhan kalau gitu? 100. Apanya? Yang modal yang tadi itu loh, untuk berapa kali? Oh, untuk 10 kilo itu bisa jadi 600, kalau 1 kilo bisa jadi 60, Mas. 1 kilo bisa jadi 60. Itu tergantung yang bikin ya. Kalau pengen mandi ya bisa separohnya gitu. Kalau lebih untung lagi itu bisa jual 1.500 tanpa gula, satu bungkus wedang woh itu. 1.500 tanpa gula. Ya, ini adalah akhir dari perjalanan kita belusuan pasar jamu. Setelah dingetar kita di pasar gede dan kita sudah dapat segini belanja di pasar gede, 150.000 dapat banyak banget. Terima kasih sudah ikut perjalanan kita selama 1 hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.